apa namanya sistem terdistribusi, karena itu betul-betul belajar fundamental method. Nah, oke, mungkin terkait dengan naming kita akan lihat, kita bisa lihat bahwa penamaan atau naming ini secara esensi digunakan ya untuk memberikan identitas tadi yang saya bilang pada sebuah entity di sistem terdistribusi. Jadi ketika kita ngomong sistem terdistribusi ini kan nggak melulu di jaringan fisik yang ada di jaringan komputer, namun juga kalau sistem terdistribusi termasuk yang logik gitu kan. Dan untuk mengoperasikan atau mengoperasikan entity ini kita membutuhkan akses dari sebuah akses point, dan di mana akses point inilah yang nanti merupakan entity yang merupakan entitas yang dinamai rname by means ya menjadi sebuah alamat atau address. Nah, sehingga sebuah lokasi atau location independent name, ada nama-nama yang location independent name ini for an entity E itu independen terhadap alamat yang dimiliki oleh access point yang ditawarkan oleh si E. Artinya ini secara geographically ya kalau yang ngomong-ngomong yang location independent. Nah, kemudian itu terkait dengan naming. Intinya ketika kita ingin melakukan penamaan atau naming atau memberikan sebuah identitas ya, kita berpikir juga algoritma-algoritma yang mempengaruhi bagaimana pencarian identitas ya, atau query dari sebuah identitas dari sebuah entity itu menentukan dalam kecepatan search gitu ya, dalam kecepatan algoritma itu sendiri, dan juga big O itu kompleksitinya gitu kan, sehingga makanya metode-metodenya itu banyak dan bervariasi dan sangat kasuistik tergantung dengan kasus-kasus yang nanti teman-teman akan hadapi. Ya justru karena tergantung kasus itu ya sehingga muncul banyak sekali mekanisme penamaan yang antara satu dengan yang lain itu ya metodenya berbeda. Nah, itu yang kita pengen pelajari secara fundamentalnya. Nah, kemudian ada ID, di mana ID ini ya bisa kita berikan aja sebuah string gitu ya, di mana string nanti isinya dapat kita representasikan dari sebuah nama. Dan biasanya kalau kita menggunakan nama ya, nama itu terlalu panjang, string itu juga karena satu string karakter itu 1 byte gitu kan, sehingga lebih enak kalau penamaan itu diganti menjadi sebuah ID atau identitas gitu kan. Dan karena identitas ini bisa jadi ukurannya lebih kecil daripada penamaan-penamaan yang sangat banyak, dan pencariannya apabila kita nanti lakukan dalam bentuk numerik, identitasnya itu akan jauh lebih cepat ya. Nah, makanya identifier ini name having some specific properties. Jadi artinya sebuah ID ini adalah sebuah nama yang memiliki beberapa properti. Artinya dia hanya digunakan untuk menunjuk seperti pointer lah ya, seperti pointer. Dia ketika kita nanti mencari sebuah alamat memori, ketemu, kita lihat datanya gitu kan. Sama halnya dengan naming ini, ketika ID-nya nanti sudah nemu, properti yang ada di dalamnya itu kita bisa ambil gitu kan. Nah, identifier ID refers to at most ya, paling sedikit ada satu entitas ya, harus diberikan pada satu entitas, dan setiap entitas ini refer to by at most one identifier, dan identifier always refers to the same entity dan tidak never use gitu kan. Kemudian kita bisa lihat contoh algoritma yang paling dasar dalam melakukan pencarian identitas itu ya melakukan broadcast ya, broadcast the ID, kemudian request the entity atau melakukan permintaan entitasnya untuk return its current address ya. Gampangnya kalau di kelas ini misalkan saya lihat ada beberapa mahasiswa gitu kan, karena saya misalkan
ketika ketemu di dalam kelas saya nggak tahu nama mahasiswanya siapa, saya sebutkan namanya saja, Mas ini mana gitu kan, yang menjawab ya itu berarti apa namanya yang memiliki identitas tersebut. Nah, namun kita tahu ya bahwa karena ini yang paling basic, artinya kan ketika saya bertanya siapa yang bernama Mas Abdurrizko Muhammad misalkan gitu ya, nah itu kan yang menjawab itu bisa banyak ya, apa yang menjawab adalah yang memiliki identitas tersebut, tetapi informasi yang saya berikan ke seluruh kelas itu kan satu persatu sesuai dengan ya pada prinsipnya ketika saya broadcast itu kan saya kirim informasi ke satu persatu orang yang ada di dalam kelas, sehingga secara energi ya, secara kalau kita bisa bayangkan sebuah alat nanti melakukan broadcast sebuah identitas itu nggak akan scalable ketika jaringannya itu atau network lokalnya itu semakin besar gitu kan. Requires all process to listen to incoming location request. Jadi semua proses yang dijalankan di konsep broadcast ini mewajibkan semua node untuk selalu siap gitu ya dalam menerima permintaan request. Nah, kalau kita lihat contoh yang jelas yang dengan menggunakan broadcast gitu ya. Alamat awal di layer physical ketika teman-teman melihat protokol protokol MAC, ARP ya, Address Resolution Protocol adalah untuk mencari tahu MAC address yang diasosiasikan dengan IP address dengan melakukan broadcast informasi siapa yang memiliki IP address tersebut. Kayak misalkan kita mencoba untuk melihat bahwa network dalam sebuah apa namanya alamat, kita pasti dalam sebuah interface di komputer itu pasti memiliki alamat physical yang kita kenal dengan MAC address, di mana MAC address ini direcognize as mana di sini, bentar, Ethernet adapter default IP config. Oh, ini kurang lengkap. IP config/all mungkin ya. Oke, kayak misalkan di WiFi saya punya alamat MAC address ini ya, B48C9D5E6D51. Dan dari sejarahnya memang pengalamatan jaringan itu dimulai dari link address ya, sebelum ada IP, dan digunakan untuk berkomunikasi secara lokal. Jadi kayak misalkan di bagaimana ARP itu sebetulnya atau Address Resolution Protocol bekerja itu dengan menerapkan broadcast. Nah, artinya ketika nanti saya melakukan broadcast atau protokol ARP tadi sekali lagi memetakan gitu kan, memetakan sebuah alamat IP dengan alamat fisik yang ada di sebuah jaringan lokal. Itu yang kita jadi kunci adalah jaringan lokal ya. Dan bagaimana jaringan lokal ini berkomunikasi itu dilakukan dengan cara broadcast gitu kan. Nah, di broadcast itu artinya satu node akan mengirimkan pertanyaan kepada semua node yang ada di jaringan, dan teman-teman bisa lihat bahwa yang nanti akan menjawab adalah mereka-mereka yang memiliki identitas tersebut. Oleh karena itu, itulah fungsi dari sebuah alamat broadcast yang ada di MAC address, misalkan FFFFF semua ini, dan 255, 255, 255, 255 gitu kan. Nah, di sini juga ada alamat broadcast untuk network 192.168.1.255. Artinya apa? Ketika nanti saya itu 255 ini digunakan untuk berkomunikasi apabila saya itu nggak tahu atau nggak paham, atau karena mungkin saya belum dapat IP ya, karena mungkin bayangkan ketika kita itu pertama connect jaringan, kita itu kan belum dapat IP, IP-nya itu masih nggak ada ya, nggak ada IP. Maka ketika kita pertama kali terhubung jaringan, yang kita cari itu kan sebetulnya adalah
DHCP server ya, atau Dynamic Host Control Protocol. Untuk apa saya mencari DHCP server gitu kan? Agar saya dapat alokasi alamat IP address kan gitu kan. Sehingga di sini kalau teman-teman lihat, kalau informasi di laptop saya ada DHCP server yang ada di 192.168.1.1. Gimana caranya saya ketika gitu kan nggak punya alamat IP, saya bisa mencari si DHCP server. Maka ada sebuah alamat default yang digunakan untuk mengirimkan ke semua perangkat yang berbasis IP versi 4 gitu kan, yaitu alamat 255.255.255.255. Artinya ketika saya kirim paket ke sini ya, ke 255.255.255 ini, dalam ini kan saya pakai access point rumah saya, semua perangkat yang nanti akan semua perangkat apabila saya nanti mengirimkan ke IP ini, semua perangkat yang di jaringan lokal itu akan menerima paket tersebut. Dan kita bisa lihat contoh yang paling mudah tadi adalah gimana kita menemukan DHCP server. Makanya broadcast itu dilakukan ya. Jadi ketika di DHCP server itu saya mengirimkan paket ke 255.255.255 dan artinya semua saya kirimkan. Saya tapi memiliki spesifik port tertentu yang mengirimkan paketnya itu ke semua device yang ada di jaringan lokal saya. Dan yang menerima itu atau yang menerima paket dengan port khusus tersebut adalah DHCP server, dan dia akan memberikan alokasi ke saya sebuah alamat IP address gitu kan. Dan akhirnya ketika saya di sini nanti bertanya ke 255, saya dapat alokasi IP address, saya baru punya alokasi alamat IP, di mana di sini alamat IP saya adalah 1.9. Ini dikasih oleh DHCP server, gitu kan. Nah ini di level broadcasting, di level awal, gitu. Nah kemudian yang kedua, ketika saya dapat alokasi IP, gitu kan, ini dari DHCP server. Kemudian saya juga dapat alamat DNS di DHCP server itu, saya juga dapat alokasi itu. Dan saya juga mendapatkan info si gateway ini 192.168.1.1. Jadi ketika protokol DHCP bekerja, maka saya di sini mendapatkan info, 1 alamat IP saya, 2 alamat gateway, 3 adalah alamat DNS server yang kebetulan ini lokasinya di modem saya semua gitu kan. Nah ketika broadcast saya sudah mendapatkan, saya broadcast DHCP, request DHCP, dapat info alamat alamat IP, dapat juga alamat info dari gateway dan alamat dari DNS. Dan yang kedua adalah saya tahu namanya, gini ya, misalkan ini ibaratkan orang, saya tahu nama dari orangnya, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana, gitu kan. Ibaratnya saya tahu IP-nya, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana. Itu pertama kali ketika saya dapat info gateway ini. Padahal gateway ini kan saya butuh tahu siapa yang bekerja sebagai gateway secara fisik, dikarenakan saya butuh mengirimkan data agar saya bisa connect ke internet, yang dimana internetnya ya melalui gateway ini. Nah oleh karena itu berarti yang kedua di sini protokol yang bekerja tadi disebut address resolution protocol yang juga menggunakan teknik broadcasting. Bagaimana cara melakukan broadcastnya? Ya saya akan tanya ke semua perangkat yang ada di jaringan lokal saya. Saya akan tanyanya adalah ya siapa yang punya alamat IP 192.168.1.1 gitu kan. ARP request who 192.168.1.1 itu, dan otomatis yang punya alamat 192.1.1 akan menginformasikan lokasi dari physical address-nya. Sehingga saya gitu kan tahu sekarang, oh ternyata gateway 11 ini punya alamat fisik
6C D7 1981 1B-E8 gitu kan. Nah, sehingga dengan tahunya saya alamat fisik ini, ingat bahwa di jaringan lokal yang digunakan untuk mengirimkan yang digunakan untuk identifier adalah physical address ya. Internet address-nya itu hanya untuk pelengkap gitu kan. Physical address-nya sebetulnya yang dijadikan identity. Jadi kalau misalkan kita bahas konsep naming. Nah, artinya kan ketika nanti saya tahu physical address-nya ini, oke, jadi ketika nanti ada paket ke internet, saya akan kirimkan dia ke physical address. Dan bagaimana kita lihat secara fundamental ya, ARP ini mencatatnya adalah dengan cara dia membentuk sebuah tabel atau yang kita kenal dengan ARP table gitu kan. Di mana ARP table ini mencatat alokasi nama alamat IP, nama identitas IP dan melakukan mapping lah ya alamat IP ke physical address gitu kan. Dan misalkan ada juga 1.5 entah ini mungkin handphonenya siapa gitu ya. Kemudian juga ada physical address di 9C-2F ini dan seterusnya ini. Nah, ini yang memetakan juga atau melakukan mapping juga antara alamat IP dan alamat fisik. Sehingga cerita awal mulanya internet di jaringan lokal itu ya menggunakan teknik broadcasting yang ada di yang ada di protokol ARP ini gitu. Nah, itu contoh broadcasting, dan broadcasting ini juga diterapkan di jaringan-jaringan wireless sensor misalkan yang menggunakan raw protokol gitu. Nah, itu juga tekniknya banyak dilakukan di situ gitu ya. Oke, mungkin itu terkait dengan broadcasting. Dan teknik yang kedua terkait dengan naming ini yang disebut dengan forwarding pointers. Ketika nanti sebuah entity itu bergerak atau moves ya, it leaves behind pointer to its next locations. Atau ini yang forwarding pointers ini ya contohnya ya pointer ya. Pointer yang ada di alokasi alamat memori kan di referencing atau melakukan traceback ke referensinya dapat dibuat secara transparan kepada klien dengan simply following the chain of pointers gitu kan. Kemudian update a client reference when present location is found. Melakukan update referensi dari klien ketika lokasi itu ditemukan. Namun juga masalah forwarding. Kalau broadcast tadi masalahnya adalah scalable. Oh ya, saya belum lupa tadi menjelaskan juga. Artinya ketika broadcast itu kita bisa bayangkan satu orang atau satu PC menanyakan atau menjalankan protokol ARP ke banyak perangkat ya. Kebetulan kalau di jaringan saya tadi kan pemakainya sedikit ya. Saya paling hanya beberapa device saja. Tapi kita bisa bayangkan kalau itu di level skalanya enterprise. Misalkan kita pasang kalau sebuah flat network gitu kita pasang di jaringan lokal ada 1000 PC gitu kan. Ada 1000 komputer. Nah, itu maka ketika broadcast terus ya jaringannya ya akan penuh dengan paket broadcast. Makanya nggak scalable ya. Dan itulah akhirnya dalam internet sendiri membutuhkan identitas lain selain MAC address agar bisa lebih terscaling ya. Maksudnya ketika pengalamatan di lokal ini jangan sampai dia itu terbroadcast juga keluar jaringannya. Nah, ini teknik-tekniknya. Makanya Cisco dulu menerapkan banyak mengiklankan diri sebagai ahli pemecah broadcast domain gitu kan. Memecah broadcast domain dengan alat switch-nya dan memecah collision domain juga dengan switch-nya. Nah, itu karena dulu memang di broadcasting ini protokol broadcast ini sangat menyita perhatian karena paketnya itu membanjiri jaringan ya. Itu.
Nah, samanya dengan pointers juga, dia juga punya geographical scalability problem. Ketika long chain ini semakin banyak, artinya kalau bayangkan kita punya chain ya, punya mata rantai, bayangkan apa ya pointer, link list lah, link list ini contoh yang pas ini. Di dalam sebuah linked list, kita menunjuk satu list itu adalah dengan menggunakan sebuah alamat pointer gitu kan. Kalau ingin menuju ke data sebelahnya, kita tinggal next dari pointer tersebut, next lagi, dan sebentar. Contohnya saya carikan ya, saya carikan sebuah gambar linked list. Ada nggak ya? Linked list. Sip. Sharing yang present something else. Window kah? Chrome tab, linked list, beginner. Oke, ini. Nah, ini mekanisme pengalamatan dengan forwarding pointers ya. Contohnya ya linked list ini. Misalkan dalam sebuah lokasi memori, ini contohnya, dia lihat mereka juga punya indeks, dan di dalam indeks ini ada sebuah alamat alokasi memori, dan di dalam sebuah lokasi memori ini terdapat data yang disimpan dalam bentuk array ya. Biasanya artinya ini adalah sebuah mekanisme di Python. Kenapa kok Python itu ketika mendeklar variabel array itu beda dengan C ya? Kalau C itu kan saya kalau mau bikin array itu misalkan saya kasih array 10 gitu ya, maka dia kan secara default akan ngasih 10 alokasi alamat memori gitu kan. Dan di Python ini mirip sih sebetulnya. Kalau kita lihat contohnya di sini dia ada array 6 data array. Ketika data 6 array ini dideklar, maka dialokasikan 10 alamat memori gitu kan. Dan di 10 alamat memori, kok 10 sih? Ada 6 alokasi memori, dan dialokasikan misalkan di 100, 104, 108, 112, 116 dan 20. Nah, kemudian ketika nanti saya mengisi datanya, maka kita bisa lihat yang di awal misalkan diisi 24, kemudian 42, diisi 12, diisi 80, diisi 95, dan seterusnya. Di awal ada head, ada tail, di mana tail itu buntut ya. Makanya ada algoritma algoritma untuk menghapus awal, menambah awal dengan mengacu ke sebuah forwarding pointer. Mohon maaf karena di tempat saya adanya cukup kenceng, kita break sebentar ya sampai adanya selesai, mungkin kurang lebih 5 sampai 6 menit. Terima kasih. Sebentar.
Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai di pointer. Oke, kita ambil contoh tadi di pointer itu. Sebentar. Nah ini ketika pointer tadi ya, intinya ketika kita menggunakan mekanisme forwarding pointer untuk melakukan pengambilan data, ya saya tinggal ngisi masing-masing alokasi alamat memori dengan data. Kemudian untuk mencari pencarian isi atau pencarian data dari pencarian data yang ada di dalam sebuah array, saya melakukan increment terhadap alamat memori yang sudah dialokasikan hingga saya bisa menemukan data tersebut. Pada prinsipnya seperti itu. Atau ini yang disebut linear probe ya, satu persatu di next. Misalkan ini kita tahu bahwa pointer 24 ini pointernya merujuk ke alamat memori 0 100 heksa. Kemudian ketika di next sampai kita mendapatkan data yang kita inginkan gitu kan. Nah ini sebetulnya linked list ini juga digunakan ya dalam network juga, konsep linked list ini di mana proses pencarian previous dan next yang ada di header dari linked list itu sangat bermanfaat untuk mencari atau melakukan query dari sebuah isi data. Oke, kembali lagi ke naming. Nah, permasalahan yang ada di pointer selalu adalah ini ya, long chains. Apabila melakukan pencarian by linear probing satu persatu, contohnya di array itu kan kita sering sekali melakukan indexingnya adalah for i in apa gitu kan, maka kita mencoba untuk menemukan salah satu data di antara tumpuan array gitu kan, sehingga ketika nanti chainnya itu semakin banyak ya semakin meningkat juga kompleksitinya linear dengan seiring dengan banyaknya jumlah data. Dan long chains are not fault tolerant ini mungkin kalau ini beda dengan konsep alokasi memori ya. Kalau bayangkan linked list tadi, pointer tadi itu adalah node gitu kan, dan ketika nanti ada satu node yang putus di tengah jalan, nah ini bisa mengakibatkan kegagalan kegagalan pencarian karena mungkin ada node yang putus di tengah jalan. Nah itu problem dari yang menggunakan konsep pointer ini. Nah kemudian ada sebuah home based approach yang melakukan tracking dengan menggunakan skema single tier. Ada let a home keep track of where the entity is. Home address register at a naming service. The home registers to the foreign address of the entity. Client contacts the home first and then continues with the foreign locations. Ini contohnya adalah DNS nanti ya. Nah kayak misalkan kita lihat ada prinsip dari sebuah mobile IP ya. Contohnya juga di DNS ini kan juga otomatis DNS ada kaitannya dengan alamat IP. Jadi misalkan ketika di nomor 1 ini ada send a packet to host at its home, atau mengirimkan paket kepada sebuah host yang ada di lokasi home-nya ya. Kemudian
gampangnya ya ketika saya ngirimkan paket host ini ke alamat IP gitu kan, di mana alamat IP kebetulan juga home-nya, maka dia juga akan return address of current locations misalkan, atau pengen tahu posisi alamat IP-nya di mana, dia return address terkait dengan current location-nya. Nah, kemudian juga dia juga bisa melakukan tunnel paket to current locations dan mengirimkan send successive paket to current locations. Kita bisa bayangkan contoh melakukan ini ya contohnya ya di DNS gitu kan. Ketika saya nanti mencoba untuk mencari sebuah alamat IP dari sebuah DNS, maka yang saya query adalah name-nya, di mana name-nya itu bayangkan DNS-nya belum hierarki ya, hanya terpusat gitu, maka saya di situ mencari dalam home location-nya, kemudian saya mendapatkan alamat IP-nya. Nah, ketika nanti isi dari DNS itu merepresentasikan dari sebuah alamat host, ini artinya host si server pemilik IP-nya itu tercatat pada sebuah home locations. Nah, sementara client location-nya yang dia tahu hanya dari sebuah alamat home-nya atau DNS-nya, DNS servernya ya. Nah, kemudian contohnya maybe take up with another level of naming, dikarenakan nanti kalau dibuat tercentralize atau terpusat DNS itu ada single point of failure ya, makanya nanti DNS juga dipecah-pecah menjadi beberapa level. Nah, kemudian ini menurut saya yang keren ya, yang menggunakan CORD. Algoritma CORD ini terkenal untuk melakukan query dan mengantisipasi problem yang ada di pointer, di mana pointer itu kan ketika ada satu forwarding pointer tadi, ketika ada satu node yang tiba-tiba putus atau hilang, maka mekanisme untuk penyambungan antara pref dan next di teman-teman mungkin belajar linked list itu cukup memusingkan ya, dan cukup kompleks. Dan CORD ini dan juga tadi di forwarding pointer ada permasalahan linear probing, artinya semakin banyak array atau semakin banyak node nanti yang terhubung dalam sebuah chain, itu ya pencariannya ya akan semakin banyak. Nah, CORD ini mencoba untuk terkenal atau gampangnya CORD ini DHT ya, atau distributed hash table. Oke, mungkin untuk belajar CORD ini kita harus tahu feel terhadap hashing, mekanisme hashing. Sebentar, saya coba carikan, saya tadi iseng-iseng searching, nemu sebuah video yang cukup bagus. Ups, ini kok di sini ya. Hash table ini mungkin. Teman-teman mungkin ada yang paham apa yang dimaksud dengan hashing? Silakan mungkin angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan hash? Tadi kan kita bahas di awal slide itu ada identity gitu ya, ada ID dan ada name, ada naming gitu. Apa yang sebetulnya dilakukan di mekanisme hash? Oke, berarti kayaknya kita perlu mengingat kembali apa yang dimaksud dengan hash. Sebentar, saya pinjam sebuah video yang saya akan kasih URL-nya di chat. Ya, silakan nanti dipelajari. Saya coba jelaskan sesuai dengan yang ada di video tersebut. Hash table share. Oke, saya gedekan set.
Oke. Nah, kita lihat di contoh video ini ada beberapa array lah. Misalkan kita sama lah ya, kita contohkan array. Tapi bayangkan juga ini adalah sebuah data gitu ya, data yang ada di kalau kita lihat jumlah array-nya ada 11, di mana masing-masing array itu ada nama seseorang, misalkan di sini Jan, Tim, Mia, Sam, Leo, Ted, Bea, Lou, ada Max, and siapa ini nggak kelihatan yang ini ya. Nomor 10 di elemen 11 ada Zoe gitu kan. Nah, kenapa kok penamaan, kalau kita lihat bagaimana naming dan ID di sini ya. Nah, ID ini kan kita bisa lihat penyimpanannya lebih simple karena dia diindeks dengan sebuah key di sini 012345678910. Sementara kalau name-nya ini ya ada 3 byte mungkin ya ketika kalau kita ngomong string. Nah, akhirnya lebih mudah gimana kalau name atau data ataupun nanti isi dari sebuah identitas itu disimpan dalam bentuk atau diberi sebuah key atau indeks gitu kan. Nah, misalkan di sini ada pencarian nama ada, maka yang dilakukan kan ya umumnya dengan menggunakan linear probing. Kita bayangkan ketika melakukan programming pencarian data dari sebuah array ya, for i in name semua nama ini, maka find atau if ada then, nah gitu kan, nah itu satu persatu di query gitu kan. Nah, itu yang umum dilakukan. Dan ketika nanti kita ketemu dia ada di indeks ke-8, maka kita bisa menemukan isi dari si ada itu. Sebentar, agak iklan. Oke. Nah, ada mekanisme hashing gitu ya. Kenapa kok tadi ketika teman-teman melihat proses pencarian ada atau node ada, itu dilakukan dengan apa yang dimaksud dengan linear probing, di mana satu persatu itu di query gitu kan. Nah, kalau menggunakan hashing itu adalah gimana misinya gitu kan. Tadi itu kita bisa menemukan ada itu dan tahu dia itulah ada di lokasi array ke-8, array ke indeks ke-8. Dan mekanismenya sangat bervariasi tergantung dengan fungsi hash yang nanti teman-teman akan buat. Nah, misalkan si Mia di sini itu punya string ASCII ya. Kalau kita lihat Mia ini punya ASCII, M-nya adalah 77 kode ASCII-nya. Ini fungsi hash yang dibuat di contoh video ini. I-nya punya ASCII 105 dan A-nya ini punya ASCII 97. Kalau ini di-encode menjadi sebuah ASCII, maka dia kan jadi integer gitu. Dan kita bisa lihat cara dia melakukan hashing di sini adalah menjumlahkan ASCII-nya. 77, 105, 97 gitu kan. Dan 279 ini adalah hasil penjumlahan ASCII-nya, dan di hash function-nya dia mencoba untuk melakukan mod operator modulus. Modulus itu apa ya? Sisa pembagian ya. Sisa pembagian. Sehingga dengan dibagi 279 ini dibagi dengan jumlah elemen yang ada di node tersebut. Misalkan sini ada 11, 0 sampai 11, 0 sampai 10 itu kan ada 11, maka 279 di mod 11 itu sisanya atau remindernya adalah 4. Gitu kan. Sehingga si Mia ini datanya ditaruh di indeks atau di key nomor 4. Nah, misalkan tim gitu ya, tim dijumlahkan ASCII-nya TIM 84 105 dan 19298, ini hasilnya adalah remindernya adalah 1, dia akan ditempatkan pada elemen pertama. Bea jumlahan hasilnya 264 dibagi 11 itu berapa ya? Ya pokoknya tidak menghasilkan sisa pembagian, hasilnya adalah 0. Kemudian si Zoe ketika ASCII-nya dijumlah hasilnya remindernya 5, dia ditempatkan di 5 dan seterusnya gitu kan, hingga si Max dan Ted. Nah, ini
kita lihat bahwa dengan melakukan reminder jumlah mod atau melakukan modulus terhadap jumlah elemen array, maka kita bisa lihat ketika nanti dilakukan proses pencarian, ini hashing functionnya, apa fungsi hashingnya? Dia menjumlahkan seluruh kode ASCII yang ada di string masing-masing nama. Dan kemudian ketika nanti ingin melakukan pencarian ada, maka ya saya tinggal melakukan penjumlahan ASCII-nya ada, gitu kan. Kemudian di mod dengan jumlah elemen, yaitu adalah hasil lokasi di mana ada itu berada. Aduh, kok namanya ada dan juga itu berada. Dan langsung ya tanpa melakukan linear probing. Kalau teman-teman tadi lihat melakukan linear probing satu. Nah, ini kan semakin banyaknya array, maka dia semakin nggak scalable, gitu kan. Nah, dengan metode hashing dan function yang tepat, kayak contohnya dalam kasus ini, hash functionnya, maka saya tanpa melakukan query di satu persatu node, saya bisa mendapatkan langsung di mana ada ini berada dengan menjumlahkan ASCII ada langsung dimodulus dengan jumlah array elemennya. Gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan hash table. Dan ingat tadi bahwa identitas ini adalah identitas aja, dan di dalamnya itu ada properti-properti yang lain. Misalkan contoh di sini ada identitasnya adalah ada, dia terletak di key nomor 9, dia lahirnya adalah 10 Desember misalkan, kemudian ada English, dia juga mathematicians. Sehingga sebetulnya untuk mendapatkan metadata tadi, saya butuh nama, dan nama direpresentasikan dengan sebuah ID atau identitas. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Nah, oke, kalau nggak ada kita lanjut langsung ke contoh kasus berikutnya. Nah, pertanyaannya berikutnya tadi kita melihat datanya itu perfect. Perfect itu artinya penjumlahan dari setiap ASCII berada di satu unique node ya, di indeksnya masing-masing. Dan padahal secara kenyataan hal itu kan kadang nggak mungkin, dan bahkan terjadi collisions karena ada beberapa nama yang mungkin punya reminder yang sama. Contohnya ini kita lihat kalau kasus Mia 4, tim remindernya 1, Bea remindernya 0, but at some point nanti gitu Zoe remindernya 5, maka dia ada di posisi 5. Ada nama Su ini ya, kebetulan dia itu punya penjumlahan 301 jika dimodulus dengan 11, hasil pembagiannya adalah 4, dan ini sama dengan modelnya Mia gitu kan, sama dengan Mia gitu kan. Nah, di sini Mia otomatis ketika terjadi dua nama dengan reminder yang sama, maka dia kan ngelihat di keempat ini kok ada isinya gitu kan. Ternyata node 4 ini sudah ada yang memiliki name-nya yaitu si Mia. Maka yang dilakukan di algoritma hashing dan hash table dan dalam algoritma hash ini, dia akan mencari tempat yang kosong gitu ya. Bisa ke depan, bisa ke belakang, tergantung dengan algoritma yang nanti teman-teman akan terapkan. Jadi ketika dia melihat ingin si Su ini ya, Su ingin masuk ke alamat 4 dan ternyata ada isinya, misalkan kita menggunakan next ya, maka dia akan mencari ngelihat ke alamat berikutnya 5 dan ternyata 5 juga ada isinya, maka dia lanjutkan lagi ke alamat 6 dan ketika melihat itu kosong, maka si Su akan ditempatkan di posisi yang 6. Ini tadi contohnya ketika dia bentrok dengan Mia ID-nya dan Su akan ditempatkan di 6 sesuai dengan, nah ini kan kita lihat ada hubungan antara linear probing dengan hash ketika terjadi collision ya, bahwa kalau terjadi collision baru linear probingnya ini diterapkan untuk mencari sebetulnya tempat node yang kosong, ID yang kosong.
Nah, kemudian ada Mue ini si remindernya adalah si Len ini juga kita lihat ya kasus yang setelah Su ada Len ini dia remindernya adalah 1 gitu kan. Dan ketika dia ngelihat 1 sudah ditempati tim ya dia linear probing ke depannya ke alamat nomor 2 dan ketika kosong diisi. Kemudian si Mue ini 3 nggak ada masalah. Begitu pula juga Lu ketika masuk ke sini juga nggak ada masalah. Nah si Rai ini juga sisa pembagiannya adalah 5 bentrok dengan Zoe. Dia maka juga melakukan linear probing sampai menemukan node yang kosong yaitu di 8. Nah kemudian Max juga seperti itu. Dia ketika lihat harusnya indexingnya dia itu dapat 8. Kemudian remindernya ketika ngecek Rai ternyata sudah ada yang nempati, maka dia yang memang harusnya Max ini secara default masuk ke 8 ditempatkan ke 9. Nah kemudian dan terakhir mungkin si Todd 10 nggak ada masalah ya. Si Todd ini 9 dan ketika 9 di sini sudah ditempati Max, maka dia langsung di linear probing ke depan, dia masuk ke elemen di elemen ke 10 ya. Nah ini berarti kan ada gabungan antara setelah kita melakukan hash function dan ketika terjadi bentrok tetap linear probing atau mencari array ya dengan konsep 1 per 1 untuk menentukan identitas atau ID yang belum terpakai itu digunakan ya. Nah, jadi kondisinya sekarang kita bisa lihat bahwa bagaimana dengan mekanisme query-nya ketika terjadi collision tadi dan melakukan pencarian node Rai ini. Ketika Rai ini dijumlahkan ASCII-nya kan kita tahu bahwa sisa remindernya itu 5 gitu kan. Ya maka dia akan mencari ke-5 tetap meskipun indeksnya itu 5 itu dipakai oleh name Zoe gitu, dia akan mencari masuk ke sini dan melakukan probing sampai ya iklan lagi sebentar. Nah di linear probing Rai ini pada prinsipnya dia 5 dan dia akan startnya dari Zoe untuk melakukan probingnya. Dan kita bisa lihat bahwa ketika Rai ini 5 dia akan mencarikan linear probing sampai mendapatkan Rai. Jadi ini scalable, lebih scalable ya mungkin ya untuk pencariannya. Nah sehingga ada load factor di ketika kita menerapkan sebentar mana tadi load factor. Nah ini ya total number of item stored dibagi dengan size of array, ini yang disebut dengan load factor. Jumlah item yang disimpan dibagi dengan ukuran dari array. Nah itu metode algoritma hash yang dengan menggabungkan hash function dan kemudian linear probing untuk melakukan pengisian name dan indexing dan juga untuk melakukan pencarian ya. Nah kemudian ada mekanisme yang menggabungkan antara hash function tadi dengan pointer sehingga misalkan contohnya Mia di sini ada di hasil sisa pembagian 4 ditaruh di elemen keempat dan dia dibentuk penyimpanannya itu dalam bentuk pointer ya, dalam bentuk pointer. Dan tim di sini 1 dia masuk ke elemen 1, BA 0 nggak bentrok nggak masalah, Zoe 5 nggak masalah. Nah kemudian muncul Su ini kan Su ini ketika dibagi sisa pembagiannya atau remindernya adalah 4 ya, artinya si Su ini memiliki alamat atau indeks yang bentrok dengan si Mia gitu kan. Nah tapi di algoritma yang menggabungkan dengan pointer ini, Sue ini ditambahkan saja di ID-nya si Mia, tetapi dengan konsep pendekatan pointer tadi, artinya coba bayangkan ketika nanti saya mencari Sue, itu saya menuju ke alamat indeks 4,
dan kemudian melakukan next satu kali, bukan ke 5 tetapi next pointernya, agar saya di sini bisa menemukan si Sue ya. Begitu pula juga land, misalkan bentrok dengan tim dan seterusnya. Nah ini ya, dan sehingga ketika kita lihat ini menggabungkan teknik pointer dengan teknik hash function. Hash function digabungkan dengan forwarding pointer tadi ya. Nah sehingga sehingga teman-teman bisa lihat, bayangkan ketika kita berdiskusi masalah hash ini tadi, ini yang akan kita coba bawa ke algoritma pembagian ID yang dikenal sebagai yang paling populer ya, DHT, Distributed Hash Table. Dan dari Distributed Hash Table itulah muncul konsep ID dan penamaan yang bervariasi, sehingga DHT inilah yang paling fundamental. Oke, kita coba belajar DHT juga langsung dari video. Loh, kok DHT jadi apa ini? Distributed Hash Table. Nanti baru kita membahas yang ada di bukunya Tarnbaum ya. Ini harus dilihat. Oke, nah ini kita bisa bayangkan DHT ini juga di bahwa tadi ya kita belajar hash function, kita belajar hash table juga, kemudian dikembangkan ke bagaimana distributed hash table sekarang ya, mendistribusikan hash table in a nutshell. Dan ketika algoritma DHT ini muncul di peer-to-peer, era peer-to-peer, sampai sekarang blockchain pun juga masih kita gunakan ya, dan itu ada hashingnya. Nah ketika kita bayangkan tadi ketika node-nya tabel hash sebelumnya kita nggak berbentuk singular, kita di sini buat dalam bentuk singular, node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Dan ada satu central index server. Nah, index server lah yang nanti akan bertugas membagikan, tadi kan contohnya tadi ada satu hash function. Hash function itu yang melakukan penjumlahan ASCII, kemudian dari ASCII itu dibagi jumlah elemennya untuk mendapatkan reminder, dan disitulah posisi dari si indeksnya, kan seperti itu ya. Dia akan bertugas untuk membagikan indeks ini ke servernya ini ke semua node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah sehingga terbentuklah misalkan node seperti ini, 1 terhadap 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8 kembali lagi ke 1 ya. Dan masing-masing node di sini, baik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punya hash table yang berisikan informasi-informasi terkait dengan hubungan antara node. Sehingga misalkan dan kita kepengen mencari sebuah key tadi kan, mencari sebuah indeks. Misalkan ada kasus di sini mencoba untuk menemukan key 4,2 gitu ya. Dan bagaimana mekanisme ini dilakukan? Nah, key-nya akan dibagikan juga dari server key, dibagikan ke masing-masing node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga kita bisa petakan kurang lebih secara berdasarkan key tadi seperti ini ya. Misalkan untuk key ya, kita kan nanti pengennya melakukan pencarian key atau indeksnya tadi. Untuk mencari key antara 1 dan 2, maka carilah di antara node 1 dan node indeks 1 dan indeks 2 gitu kan. Sama pada prinsipnya, untuk mencari node mencari key yang ada di antara 2 dan 3, carilah di node antara 2 dan 3. Kemudian yang 3 dan 4
untuk mencari node yang ada di antara nilai 3 dan 4, maka carilah di antara node 3 dan 4, 4 dan 5, dan seterusnya. Gitu kan. Nah, sehingga ketika dan kemudian bagaimana dengan yang terakhir ya? 1 ini artinya ketika nanti mencari node yang isinya adalah kurang dari 1, mulai dari minus infinite sampai 1, maka carilah di antara 1 dan 8. Begitu pula juga 8, ketika nanti ada yang mencari node key di lebih dari 8, maka ya carilah di antara 8 sampai 1. Di sini ada 2 kondisi. Nah, sehingga ketika pencarian si 4K 4,2 dimulai dari akses point atau awalan 6 ini, dari indeks ke-6 ini, dia akan mencoba untuk mendapatkan key 4,2, maka dia akan melihat ke nilai atau delta yang paling kecil sebelum dia itu nanti akan menentukan 4,2 itu lebih dekat ditempuh melalui path yang kiri atau yang ke kanan gitu kan. Dan karena deltanya ini lebih kecil cenderung ke yang 5, 4 dan seterusnya, dan maka dia akan mencari node 4,2 ke tetangganya yaitu 5 gitu kan. Dan karena 5 memiliki informasi bahwa oh ya ini K4,2 ini ada di saya gitu kan, dan antara saya dan 4 karena di 4,2 ini, maka dia akan memberikan respons gitu kan. Responsnya adalah ya ini K4,2 ada di saya gitu kan. Nah, dan ini ada mekanisme juga di DHT itu yang tidak dimiliki oleh forwarding pointer, yaitu ketika ada kegagalan, ketika chainnya nanti terlalu panjang, kemudian ada satu putus chain di tengah jalan. Nah, kalau di sini ada mekanismenya, ketika nanti misalkan di sini di skenario kan 3 itu putus linknya atau servisnya, maka dia bisa menghubungkan antara 4 dan 2 dan kemudian merangkum apabila pencarian key itu nanti ada di antara 2 dan 4 gitu kan. Dan ketika nanti restore kembali maka informasinya juga restore. Nah, ini basic dari distributed hash table. Dan ketika coba saya kembali ke bukunya Tannenbaum. Kemudian saya kembali ke ini ya. Nah, kita bisa lihat sekarang contoh kasus yang ada di apa yang dimaksud dengan finger table ini sebetulnya. Finger itu ya nunjuk pointernya gitu kan. Misalkan kita bisa lihat ada bagaimana melakukan resolving key 26 sini dari node 1 dan key 12 dari node 28. Nah, ingat tadi masing-masing node itu memiliki hash table ya. Dan kalau contohnya atau kalau memiliki hash table antara informasi dia dengan sebelahnya gitu. Contohnya di sini 1 ini punya finger table keempat. Nah, kalau di sini di chord ini untuk mempercepat proses DHT tadi ditambahi apa yang disebut sebagai finger table gitu ya, untuk mempercepat laju dari proses pencarian dari DHT. Kalau DHT tadi cuman antara 1 dan dia akan cari antara 1 dan 4 ini ya, 1 2, dan ini merujuk ada finger table gitu kan. Contohnya di 1 ini ada finger table. Kalau dia menerima request dari untuk pencarian key keempat, dia juga menerima request pencarian 2 dan 3 gitu kan. Dia juga menerima request 4 dan 5 gitu kan. Dan di key-nya itu dia punya menyimpan tabel-tabel finger atau pointernya. Nah, misalkan yang di 1 ini resolving key 26, dia akan mencoba untuk meresolve atau menemukan key 26, maka 1 akan mengacu ke tabel DHT yang dia miliki bahwa oh kalau saya nanti mau ke node 26,
Yang paling dekat dengan saya itu dengan ini adalah node nomor 18 gitu kan. Jadi dengan finger table ini saya nggak perlu query satu persatu ke kanan sampai menemukan 18, tetapi karena ada bantuan fingernya dari dan ini merujuk ke karena saya cari 26 ya, maka saya langsung aja ke node nomor 18 berdasarkan finger tabel yang saya miliki. Sehingga ceret langsung ke 18. Dan 18 ngelihat, oh dia ini nyari key nomor 26 gitu kan. 26 ini saya punya yang paling dekat adalah nodes antara 20 di situ ya. Kemudian dia juga punya 28, tetapi ketika dilihat apa namanya perjalanan ketika dia mencari nomor 26 ini, dia akan tanyakan terlebih dahulu ke node yang ada di 20 gitu kan. 20 ngelihat 26, oh yang paling mendekati 26 ke bawah ya, dibulatkan ke bawah adalah si 21, dia akan mencari node 21. 21 dia akan mencari bahwa oh 26 itu ada di antara apa namanya 21 dan 28. Ya sebetulnya pada prinsipnya ketika dia sudah mendekati berdasarkan info finger tabelnya, dia bisa melakukan query langsung dari 21 untuk mencari 26. Tapi karena ini dia 26 itu dekat dengan 28, maka dia langsung bisa ke memfinger 28, kemudian melakukan query ke K26 gitu ya. Nah, sama halnya dengan si apa namanya node 28 ketika mencoba untuk query K12, dia akan melihat dulu yang paling dekat adalah node 4. Node 4 di sini langsung mencari ke node 9, dia cari node 12-nya ya. 9 dia ngelihat yang paling dekat adalah node 11 misalkan. 11 yang paling dekat ke node 14 dan akhirnya di situ menemukan node yang ke-18 dan di finger table-nya ini. Nah, itu sehingga mekanisme penambahan finger ini menambahkan memang menambahkan proses referensi lokalnya, processing secara lokalnya, tetapi bisa membantu proses pencarian ini dengan cara lebih cepat ya. Nah, ini yang dimaksud dengan DHT. Sebentar, saya coba cari contoh DHT di peer-to-peer. Dan blockchain itu pakai ini ya, DHT, distributed hash table. Iya, ini sebetulnya ada di bukunya ini sebentar. Jim. Sebentar, ini ada contoh aplikasi DHT di peer-to-peer. Sebentar, peer-to-peer. DNS peer-to-peer. Oke. Nah, ini ya mekanisme yang ada di peer-to-peer.
Nah, sama pada prinsipnya dia untuk contoh implementasi dari penamaan identitas. Nah, bayangkan ya yang terjadi di peer-to-peer arsitekturnya. Kalau ini contohnya BitTorrent, kalau sekarang peer-to-peer juga rame dipakai di blockchain. Tapi pada prinsipnya sama, dia akan menerapkan sebuah DHT atau distributed hash table pada topologi logiknya. Artinya secara fisik kita bisa lihat bahwa di internet itu tadi ada AR, ada MAC address di atasnya ada logical address, IP address, kemudian di atas IP address di level aplikasinya, misalkan di sini dia adalah semua menginstal sebuah aplikasi peer-to-peer, maka di member-member service peer-to-peer-nya ini membentuk lingkaran yang ada di membentuk sebuah sirkular DHT. Gitu kan, kalau kita lihat hubungan antara node yang tergabung dalam sebuah peer-to-peer network ini, dia terhubung ke dalam DHT. Dan bagaimana sebetulnya mereka ini melakukan pengalamatan dan mencoba untuk melakukan indexing terhadap para node yang tergabung di peer-to-peer network, entah itu blockchain ataupun torrent gitu ya, maka ya dia pakai DHT. Dia menggunakan tabelnya ada key dan ada value pairs, dan value-nya ini key-nya bisa misalkan kalau di contoh manusia ya social security number, dan value-nya adalah namanya, content time, IP address, dan seterusnya. Nah, kemudian peers melakukan query database berdasarkan informasi key-nya, ini misalkan member dari peers-nya, dia juga dapat menambahkan key value terhadap peers-nya. Nah, sehingga identifiersnya ini menggunakan 0 sampai 2n-1 gitu kan. Dan setiap identifier direpresentasikan dengan n bits. Nah, membutuhkan setiap key to be an integer in the same range atau berada pada range sama, dan apabila untuk mendapatkan integer key-nya hashing-nya di sini memiliki original key. Misalkan untuk mendapatkan fungsi, di sini kita bisa lihat ini adalah fungsi ya. K sama dengan fungsi H yang kemudian di data Led Zeppelin 4 ini dimasukkan ke dalam fungsi H atau yang kita sebut tadi hash function, maka dia akan mendapatkan key-nya. Nah, sehingga kita akan melakukan assigning tadi. Nah, closest is the immediate successor of the key. Misalkan n-nya adalah 4. Jumlah peers-nya adalah 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Maka untuk mencari key dengan jumlah N4, maka dia akan melihat key 13, suksesor peer-nya adalah 14 gitu kan. Untuk mencari key ke-15, peer suksesornya adalah 1 gitu ya. Misalkan ini dibagi dengan N sama dengan 4, dan ini sangat tergantung dengan mekanisme jumlah, penentuan mekanisme jumlah N sesuai dengan aplikasinya sendiri-sendiri. Nah, sama pada prinsipnya tadi, ketika nanti kita sudah punya key dan ID untuk setiap node yang tergabung dalam sebuah network ini. Nah, on each peer only aware of immediate successor and predecessor. Nah, ini yang disebut sebagai overlay network karena di bawahnya ada MAC address fisik, di atasnya ada alamat IP, di atasnya lagi ada indeks dari DHT-nya. Gitu kan. Nah, misalkan di sini, nah ini melakukan pencarian who responsible for key 1110 gitu kan. Ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 berarti 6, 2 ini 8 ya ini ya. 8 ditambah 2 ditambah 4. 14 ya. Siapa yang punya key 14 gitu kan. Nah, maka define closest as closest successor tadi, karena kita bisa lihat bahwa siapa yang nanti memiliki tanggung jawab dengan key 14 ini adalah yang paling dekat suksesornya adalah si 16 gitu ya. Dan ini kalau misalkan melakukan pencarian satu-satu kan seperti ini. Yang bertanggung jawab untuk memiliki key 14.
Nah, kemudian shortcut ini yang juga diterapkan di peer-to-peer yang tadi menggunakan fingering ya. Jadi who responsible for key 14, misalkan dia cari dari 3, dia akan melakukan tracking dengan misalkan yang punya finger table ke 14 adalah 8, 3 ini punya hash table atau finger table ke 8, maka dia bisa direct ke 8 langsung juga punya misalkan punya hash table ke 15, dia juga bisa mengarahkan paketnya ke 15. Dari query manual yang kita lakukan sebanyak 6 message dengan menggunakan finger table tadi, itu bisa di shortcut menjadi 2 message ya. Nah, ini mekanisme DHT, dan ini ketika teman-teman nanti belajar DHT kemudian mau bikin service-service seperti API untuk mencari siapa penyedia service API, itu juga bisa memanfaatkan dasar dari distributed hash table ini. Nah, ini studi case penerapan DHT pada contoh arsitektur peer-to-peer ya. Nah, kemudian kita lanjutkan addressing yang lain, misalkan langsung aja mungkin karena udah jam 7:30 kita ke pengalamatan naming atau DNS. Sebentar, saya kok lebih prefer kalau jelasin ini pakai chapter. Chapter 2. Oops. Oke, kita lihat mekanisme penamaan yang ada di DNS ya. Nah, ini identifier juga. Nah, ID kalau melakukan mapping alamat IP menjadi alamat name server dengan melakukan translasi dari hostname menjadi alamat IP ya. Dan tadi kita bahas di naming bahwa konsep naming itu kalau nggak dibuat hierarki maka nggak scalable. Sama halnya kayak ARP itu flat. Kalau ARP itu semakin banyak node maka semakin problematik juga isi dari jaringannya, sehingga ya perlu dibuat level di atas ARP, di atas MAC address ada IP address. Sama halnya pada prinsipnya dengan DNS juga, jika dibuat terpisah ya terpusat ada single point of failure, volume trafficnya gede dan nggak scalable. Nah, maka kalau kita lihat di DNS ini bagaimana mekanisme distribusi namingnya ya, ini termasuk yang keren menurut saya ketika dia mengimplementasikan proses ini, di mana konsep namingnya itu dibuat di level hierarki ya, didistribusikan dengan level hierarki. Ada root DNS yang bertindak sebagai paling top level DNS, dan root DNS ini bertugas untuk menyimpan nama top level domain. Top level domain itu .edu, .org, .com, .id dan seterusnya. Itu DNS server yang menghandle top level domain ini. Contohnya .edu itu educaus, .com itu siapa yang memaintain, saya kok lupa namanya. Nah, kemudian .org itu juga siapa, kalau ID itu juga yang ada di Indonesia itu kan. Nah, di top level domain ini, nah kalau root DNS mencatat lokasi alamat IP dari DNS server tld.com.org.edu,
Di bawahnya ada authoritative DNS yang mencatat alamat dari DNS yang ada di internet. Misalkan di sini di yahoo.tld.com menyimpan yahoo.com dan amazon.com, org misalkan nyimpan yang pps.org, .edu DNS ini juga nyimpen DNS server dari nyu.edu, umas.edu. Itu ya. Nah, ketika klien di sini misalkan meminta alamat IP address dari Amazon, maka yang dilakukan di awal kali sebetulnya adalah dia itu kliennya langsung menghubungi ke root DNS ya, untuk mencari siapa yang bertanggung jawab di .com, gitu kan? Sehingga nanti root DNS akan mengarahkan ke klien, oh kalau mau nyari .com hubungilah .com DNS server. Misalkan kemudian setelah .com DNS server saya tahu alamat IP dari DNS server.com, saya akan query ke dia siapa yang punya amazon.com, gitu kan. Kemudian DNS server akan membalas, oh yang memiliki alamat IP dari www.amazon.com itu terletak di DNS amazon.com, gitu kan. Nah, melakukan query-nya seperti itu. Nah, secara ofisial maka kita akan kontak of last resort by name server that cannot resolve name. Sebetulnya ketika nanti root DNS server ini bertugas sebagai jalan terakhir ya, last resort itu jalan terakhir apabila ada nama domain yang belum resolve alamat IP-nya. Misalkan ada TLD baru ya, misalkan kayak sekarang kan banyak top level domain yang unik-unik, .it, .engineering, .doktor, .dentist dan seterusnya. Itu kan berarti menandakan bahwa top level domain ini juga akan semakin banyak, gitu kan. Nah, kemudian dia teruskan bahwa ini sangat fungsinya sangat penting dalam melakukan root ini. Jadi ketika root ini mati gitu ya, mungkin internet di Indonesia di dunia akan sangat kacau. Dan dia diatur oleh ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number, yang melakukan pemeliharaan terhadap root DNS domain. Nah, root DNS ini direplikasi ke 13 server yang ada di Indonesia, di dunia, dan direplikasi banyak sekali ya. Bahkan di US sendiri dia mereplikasi database server DNS ini sampai 200 server di US. Gitu kan. Nah, ini adalah root. Nah, kemudian top level domainnya atau TLD-nya ini yang bertanggung jawab tadi untuk .com, .org dan country domains. Contohnya ya .com ini dan .net ya dipelihara oleh sebuah perusahaan network solutions. Yang .edu ini dipelihara oleh sebuah perusahaan yang bernama Educaus. Nah, kemudian authoritative DNS server yang bertugas untuk menyimpan DNS dari sebuah organisasi dengan menyediakan authoritative hostname atau alamat IP untuk di mapping pada sebuah organization name host. Dapat di-maintain oleh organization dan service provider. Gitu ya. Nah, ketika host di sini membuat sebuah DNS query, maka itu akan dikirimkan menuju ke lokal DNS server. Jadi jangan bingung, ada TLD, ada root, ada TLD, ada authoritative DNS server dan ada lokal DNS server. Nah, apa yang dimaksud dengan lokal DNS name server ini? Ini adalah DNS yang tercatat di komputernya teman-teman. Ketika mendapatkan alamat IP dari DHCP, itu disebut local DNS name server. Nah, dia akan local DNS server akan return reply dengan mencari local cache terlebih dahulu. Umumnya nama-nama populer seperti google.com, apalagi ya yang populer lah ya, domain-domain populer itu disimpan IP-nya di local DNS server dan sangat mungkin itu out of date. Nah, setiap ISP di sini memiliki local DNS server dan kita bisa jadi IP config all tadi. Kalau saya jadi satu dengan modem saya, kebetulan DNS servernya ya. Dan local DNS server doesn't strictly belong to hierarchy.
Nah, artinya ketika teman-teman nanti misalkan punya membeli nama domain ya, misalkan sabrian.com gitu. Sabrian.com ini berarti kan terdaftar di tld.com yang di manage oleh si Network Solution. Namun agar sabrian.com itu bisa diakses oleh internet, saya perlu menempatkan sabrian.com itu pada sebuah autoritatif DNS server. Karena saya itu sabrian.com misalkan karena bukan perusahaan gede, saya nggak akan bisa gitu kan membeli DNS server sendiri, hingga akhirnya sabrian.com ini dititipkan gitu kan ke autoritatif DNS yang lain. Sehingga misalkan saya hosting ya, dan itu yang dilakukan di konsep hosting sebetulnya, ketika saya membeli domain sabrian.com, kemudian saya titipkan sabrian.com ini ke DNS autoritatif dari si punya hosting, maka baru saya sabrian.com-nya itu bisa diakses. Nah itu contoh ketika saya melakukan hosting. Sehingga proses query-nya itu dilakukan dengan cara iterasi. Misalkan si klien komputer ini pengen tanya ke engineering.nyu.edu, itu ada di mana gitu kan. Pertama kali loh ya, lokal DNS ini ketika belum tahu ada nyu.edu yang ada di lokal DNS server ini, dia langsung ke root DNS server. Dan lokal DNS server lah yang ngontak ke root ya, bukan kliennya hostname secara langsung. Kemudian root DNS karena melihat oh ini kan ke ed.edu ya, coba tanya ke top level domain yang dimaintain oleh si TLD DNS server.edu punyanya educaus tadi. Oke, gitu kan. Si local DNS server akan mencatat informasi itu dan dia akan menanyakan ke top level domain DNS server. Kemudian dia dapat reply ketika oh ya karena kamu ini cari engineering.nyu.edu, engineering.nyu.edu itu dimaintain oleh DNS CMS ini mencarinya adalah gaya cs.umas.edu ya, hostnya dari engineering.nyu.edu. Jadi ketika si host ini tadi query atau mencari nama gaya cs.umas.edu, dia tanya ke root balas bahwa oh kalau mau tanya .edu tanyalah si DNS-nya educaus balas oh kalau mau cari gaya.cs.umas.edu, gaya ini dimaintain oleh autoritatif DNS servernya dari si University of Massachusetts atau si UMass ini, sehingga tanyalah ke mereka gitu, tanyalah ke dia. Nah setelah tanya ke dia, kemudian barulah saya mendapatkan informasi IP address dari web server atau web gaya.cs.umas.edu. Gitu kan. Nah ada juga yang melakukan proses query di mana hostnya dimulai dari engineering.nyu.edu sama, studi kasusnya mau ke gaya.cs. Nah ini bebannya itu ditaruh pada contacted name server. Heavy load upper lebih berat di level of hierarchy. Dan ini tinggal meneruskan seperti ini. Teruskan misalkan dari query saya gaya, kemudian ke lokal DNS, lokal minta ke root minta ke TLD, kemudian TLD minta autoritatif seperti ini, dikembalikan. Nah ini kita bisa lihat akhirnya root DNS-nya itu harus membalas untuk melakukan transaksi sekali transaksi ini. Kita bisa lihat heavy load di root DNS dan TLD DNS dan UMass ini dia melakukan 2 kali satu request itu root DNS-nya ini bebannya yang paling besar gitu. Nah ini yang terjadi di rekursif dan banyak yang dilakukan dengan iteratif gitu. Dan bagaimana mekanisme caching di DNS itu dia menyimpan ada yang disebut name, value, type, dan time to live di resource record-nya bahwa A ini adalah menandakan alamat address IP. Kemudian ada NS menunjukkan bahwa dia ini adalah sebuah name server, bisa autoritatif. Kemudian CNAME adalah alias, biasanya pakai ibm.com, padahal aslinya dia server is.backup2 ibm.com misalkan.
Kemudian MX ini adalah untuk SMTP. Ini mungkin terkait dengan penamaan yang ada di DNS. Mungkin itu mungkin untuk hari ini ada yang ditanyakan. Jadi kita belajar yang satu terkait dengan ID, naming, mekanisme untuk penamaan, mekanisme untuk pencarian nama itu paling fundamental adalah broadcast, gitu kan? Karena broadcast itu nggak scalable, akhirnya muncul konsep forwarding menggunakan pointer. Kemudian ada juga konsep setelah dianggap pointer itu juga nggak efisien dengan melakukan linear probing, muncullah DHT ya, hash table, dan untuk di hash table juga ada hash function. Dari hash table dan hash function itu bisa membentuk distributed hash table. Untuk mempercepat proses pencarian pada sebuah hash table, DHT itu ditambahi konsep fingering tadi ya, sehingga proses pencarian dari sebuah key itu bisa jadi jauh lebih cepat daripada secara singular dilakukan terus memutar mengikuti dengan singularnya. Nah, kemudian konsep naming yang lain juga kita belajar juga di DNS hari ini. DNS itu berarti ada apa namanya, pencarian secara hierarkikal ya. Intinya kalau dibuat centralized bebannya berat, kita distribusikan. Itu intinya sebetulnya di sistem terdistribusi, dipecah menjadi beberapa level, ada root, ada top level domain, dan ada authoritative name server. Dan masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri berdasarkan penyimpanan TLD, penyimpanan autoritatif DNS server. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang pengen ditanyakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Ya, saya belum ada pertanyaan Pak, namun jika kami ingin menonton ulang bisa menghubungi siapa ya Pak? Oh, ini saya record loh ini. Iya, Oh, karena saya ya berarti. Oh iya ya, biasanya kesimpan di Magister ya. iya, Oh iya soalnya ya, sorry. request ke Magister juga dari Bu Anissa belum bisa memberikan. Untuk yang saya ini ya berarti ya. Iya. Oh ya wis, nanti tak kasihkan, tak share linknya deh. Ini berarti harusnya kesimpan di drive saya kali ya. Iya betul Pak. Oh, Terima iya. kasih Pak. Ini kita Oke, ada lagi mungkin? Baik, kalau nggak ada, itu presensinya sudah saya buka. Silakan mungkin dapat diisi presensinya. Ketemu lagi mungkin minggu depan di hari Sabtu, mungkin dengan kembali ke Pak Abbas mungkin ya untuk penutupannya. Itu mungkin dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.